Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Langit Kalimantan sore itu berwarna jingga pekat. Matahari tenggelam di balik deretan pohon sawit yang tak berujung. Jalan tanah merah yang mereka lalui masih basah oleh sisa hujan siang tadi. Bau lumpur bercampur dengan aroma daun sawit yang membusuk. Truk tua yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan gerbang besi besar bertuliskan PT Borneo Makmur Lestari. Gerbang itu berkarat. Catnya mengelupas. Dan entah kenapa, huruf-hurufnya terlihat seperti meleleh jika dipandangi terlalu lama. 5 pemuda turun dari bak truk dengan tubuh pegal. Rian, Wahyu, Dani, Arman. Mereka datang dari Jawa, membawa harapan yang sama. Gaji besar, hidup lebih layak, dan mimpi membantu keluarga di kampung. Ini tempatnya? Tanya Dani pelan. Sopir truk hanya mengangguk singkat. Kalau sudah malam, jangan keluyuran, terutama ke arah belakang pabrik. Kenapa, Pak? Tanya Rian. Sopir itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan yang gelap di kejauhan, lalu langsung pergi. Suasana mendadak terasa hening. Di depan mereka berdiri bangunan pabrik besar dengan cerobong tinggi. Asap tipis mengepul, meski jam kerja hampir selesai. Di sisi kanan terdapat bara kayu panjang untuk para pekerja. Catnya kusam. Beberapa jendela terlihat retak. Saat mereka melangkah masuk ke area barak, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput menyambut. Pekerja baru. Suaranya berat. Iya, Pak. Jawab Rian sopan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mandor Harun. Tatapannya tajam, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Seperti ketakutan yang ditahan lama. Kalian satu kamar. Jangan ribut. Jam 10 malam lampu mati. Ucapnya singkat. Barak terasa pengap. Bau kayu lapuk bercampur keringat lama. Di dalam kamar, hanya ada 5 ranjang besi berderit dan 1 lampu gantung yang cahayanya redup kekuningan. Wahyu mencoba mencairkan suasana. Lumayanlah, daripada nganggur. Mereka tertawa kecil. Namun tawa itu berhenti ketika terdengar suara. Seperti benda berat diseret dari arah luar. Esererer kakak-kakak. Esererer kakak-kakak. Arman membuka jendela sedikit. Kalian lihat itu enggak? Di kejauhan, di antara deretan pohon sawit, tampak seperti bayangan tinggi berdiri diam. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Rian menyipitkan mata. Paling cuma pohon. Angin bertiup pelan. Bayangan itu tidak bergerak. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Mati. Gelap total. Dalam gelap, terdengar suara napas berat. Bukan hanya milik mereka. Wahyu menyalakan senter ponselnya.
Tak ada siapa-siapa. Lampu menyala kembali. Ah, mungkin listriknya nggak stabil, kata Dani, mencoba terdengar tenang. Malam semakin dalam. Sekitar pukul 9, terdengar suara mobil masuk ke area pabrik. Dari jendela mereka melihat seorang pria turun dari mobil hitam mewah. Setelan rapi, tatapan dingin. Itulah Pak Surya, sang pemilik pabrik. Meski hanya sekilas, Rian merasakan tatapan pria itu seperti menembus kulitnya. Seolah sedang menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Malam itu, saat mereka mencoba tidur, Rian terbangun karena mendengar suara bisikan tepat di dekat telinganya. 5. Masih lengkap. Rian terlonjak duduk. Jantungnya berdebar keras. Ia menoleh ke arah ranjang teman-temannya. Semua tertidur. Namun di ujung kamar, dekat pintu, seperti ada bayangan hitam berdiri menghadap mereka. Tanpa wajah, tanpa suara, hanya diam, mengamati. Rian memejamkan mata kuat-kuat. Saat dibuka kembali, bayangan itu hilang. Tapi dari luar barak terdengar suara pelan, seperti tawa tertahan dari arah hutan. Dan tanpa mereka sadari, di belakang pabrik, tepat di ujung kebun sawit yang berbatasan dengan rawa, ada sebuah tempat kecil penuh bekas kemenyan dan darah yang belum kering. Di tanah, tertulis 5 nama baru, dan salah satunya adalah nama Rian. Pagi pertama di pabrik kebun sawit itu dimulai dengan suara sirine panjang yang memekakan telinga. Engge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 . Rian terbangun dengan tubuh masih lemas. Semalaman ia nyaris tak benar-benar tidur. Bayangan hitam itu terus terlintas di pikirannya. Bangun, bangun, telat kita, seru Joko sambil mengenakan sepatu boot karetnya. Udara pagi terasa lembab dan berat. Kabut tipis menyelimuti deretan pohon sawit. Dari kejauhan, suara mesin pabrik mulai meraung. Mereka berjalan menuju area kerja. Tanah becek, penuh jejak roda traktor. Burung-burung hutan terdengar berisik, tapi anehnya, tidak ada suara serangga. Seolah hutan ini menahan napas. Di depan bangunan utama, para pekerja berbaris. Wajah-wajah mereka terlihat letih. Beberapa menunduk, tak berani menatap ke depan. Tak lama kemudian, mobil hitam itu kembali datang. Pak Surya turun perlahan. Sepatunya bersih, bajunya rapi, kontras dengan lumpur dan keringat para pekerja. Ia berdiri di depan barisan, menatap satu persatu wajah mereka. Saat tatapannya sampai pada 5 sahabat itu, ia tersenyum tipis. Saya tidak suka pekerja yang banyak bertanya, ucapnya datar. Kerja sesuai tugas, jangan keluyuran, terutama ke belakang pabrik. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Belakang pabrik. Kata-kata itu kembali terdengar seperti peringatan. Gudang belakang bukan tempat kalian. Siapapun yang melanggar akan dikeluarkan. Dikeluarkan. Cara ia mengucapkannya terdengar seperti ancaman. Siang hari, mereka mulai bekerja memindahkan tandan sawit ke mesin pengolah. Bau minyak sawit mentah menyengat. Suara mesin menghentak tanpa henti. Di sela kerja, Wahyu berbisik pelan pada Rian. Lu ngerasa nggak sih? Orang-orang di sini kayak takut banget sama bos. Rian mengangguk tipis. Sejak tadi ia memperhatikan. Tak ada yang berani menatap Pak Surya lebih dari 2 detik. Bahkan mandor tua, Harun, selalu terlihat gelisah setiap kali bos itu lewat. Menjelang sore, Rian melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bekerja.
Di papan pengumuman dekat kantor tertulis daftar nama pekerja. Beberapa nama dicoret dengan tinta merah. Di sampingnya tertulis, mengundurkan diri. Rian menghitung cepat. Dalam 3 bulan terakhir, sudah 7 orang. Sering ya orang resign? Tanya Rian pada salah satu pekerja lama. Pria itu terdiam, menelan ludah. Kalau sudah dipanggil malam, biasanya besoknya nggak kelihatan lagi. Dipanggil siapa? Pria itu tak menjawab. Ia hanya melirik ke arah rumah besar di sisi kiri pabrik. Rumah milik Pak Surya. Malam kedua tiba. Sekitar pukul 9, terdengar suara langkah di depan barak. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Siapa? Tanya Dani. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan. Seperti kuku yang mengetuk kayu. Arman memberanikan diri membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya lorong gelap dengan lampu redup. Namun di lantai depan pintu, ada bekas lumpur basah. Jejak kaki. Besar. Pendek. Tidak seperti kaki manusia normal. Jejak itu mengarah ke belakang barak. Ke arah gudang terlarang. Malam makin larut. Sekitar pukul 11, suara mobil kembali terdengar. Semua terbangun. Dari celah jendela, Rian melihat Pak Surya berjalan ditemani 2 pria bertubuh besar menuju barak. Mereka berhenti tepat di depan pintu kamar. Tok, tok, tok. Arman. Suara Pak Surya terdengar dingin. Kamu ikut saya. Jantung Rian serasa berhenti. Arman terlihat bingung. Sekarang, Pak? Sekarang. Tak ada penjelasan. Tak ada pilihan. Arman mengenakan jaketnya dan keluar tanpa banyak bicara. Pintu ditutup kembali. Suasana kamar terasa kosong mendadak. Wahyu mencoba bercanda. Paling disuruh lembur. Namun tak ada yang tertawa. 1 jam berlalu. 2 jam. Arman tak kembali. Rian memutuskan mengintip dari jendela belakang. Di kejauhan, dekat gudang yang dilarang itu, ia melihat cahaya api kecil. Seperti api kemenyan. Dan bayangan beberapa orang berdiri melingkar. Di tengahnya, ada seseorang yang berlutut. Rian menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba terdengar jeritan. Jeritan yang sangat ia kenal. Rian. Lalu suara itu terputus. Lampu barak langsung padam. Gelap total. Dalam gelap, terdengar suara berat berbisik dari arah luar. 4 lagi. Keesokan paginya, Pak Surya berdiri di depan para pekerja dengan wajah tanpa ekspresi. Arman memutuskan pulang. Tidak kuat kerja. Rian menatap tanah. Di sela lumpur dekat sepatu botnya, ia melihat sesuatu terinjak setengah terkubur. Gelang kain milik Arman. Masih basah. Seperti baru saja dicuci. Dengan sesuatu yang lebih kental dari air. Dan sejak saat itu, Rian tahu, mereka tidak sedang bekerja di kebun sawit biasa. Mereka sedang dihitung. Sejak Arman dipulangkan, suasana barak tak lagi sama. Ranjang besinya kosong. Selimutnya masih terlipat rapi. Tapi bau anyir samar masih tercium dari sudut kamar. Tak ada satupun dari mereka yang berani menyebut nama Arman dengan keras. Pagi itu, Mandor Harun membagi area kerja baru. Rian, Joko, Wahyu, Dani, kalian ke blok 7.
Semua terdiam. Blok 7. Nama itu seperti gema buruk di kepala mereka. Rian melihat sekilas wajah mandor tua itu. Ada keraguan di sana. Tapi perintah tetap perintah. Blok 7 berada paling ujung. Jalan menuju ke sana lebih sempit. Dipenuhi semak dan akar pohon yang mencuat dari tanah. Kabut tipis tak kunjung hilang meski matahari sudah tinggi. Anehnya, pohon sawit di blok ini lebih tinggi dan lebih gelap. "Kenapa sepi banget?" bisik Dani. Tak ada suara mesin. Tak ada pekerja lain. Hanya suara angin yang berdesir pelan. Saat mereka mulai bekerja memindahkan tandan sawit yang sudah dipanen, Wahyu tiba-tiba berhenti. "Kalian denger nggak?" Rian mengangkat kepala. Awalnya hanya suara angin. Lalu, tangisan. Pelan. Seperti suara perempuan menangis tertahan. Dani menoleh ke arah hutan kecil di ujung blok. "Itu dari sana." Tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Rian mencoba menenangkan diri. Mungkin suara hewan. Namun tangisan itu berubah menjadi rintihan panjang. Seperti orang kesakitan. Joko menjatuhkan tandan sawit yang ia pegang. "Gue nggak kuat kalau gini." Tiba-tiba, Wahyu berjalan pelan menuju arah suara. Ngapain lu?" teriak Rian. Tapi Wahyu seperti tidak mendengar. Langkahnya pelan. Kosong. Seolah ada yang memanggilnya. Rian dan Dani menyusul. Semakin masuk ke arah hutan kecil itu, tanah berubah menjadi lembek dan berlumpur. Bau kemenyan tercium samar. Dan di tengah pepohonan, mereka menemukannya. Sebuah lingkaran tanah hitam. Di sekelilingnya terdapat sisa abu pembakaran. Lilin-lilin setengah meleleh. Potongan kain hitam. Dan sesuatu yang membuat napas Rian tercekat. Foto Arman. Terbakar setengah. Wahyu berdiri tepat di tengah lingkaran itu. Tubuhnya gemetar. "Kalian, kok lama banget?" ucapnya pelan. Suaranya berbeda. Serak. Dalam. Bukan seperti Wahyu biasanya. "Wahyu, keluar dari situ," kata Rian tegas. Wahyu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Lalu ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. "Kita masih kurang satu," katanya. Dani mundur beberapa langkah. "Tadi malam, dia datang lagi," lanjut Wahyu dengan suara bergetar. "Siapa?" "Yang tinggi itu. Yang gak punya muka." Angin mendadak berputar kencang di sekitar lingkaran tanah itu. Lilin-lilin yang sudah mati menyala sendiri. Rian refleks menarik Wahyu keluar dari lingkaran. Begitu tubuh Wahyu keluar, semua langsung hening. Api padam. Angin berhenti. Tangisan hilang. Wahyu jatuh pingsan. Mereka membawanya kembali ke barak sebelum maghrib. Sepanjang perjalanan, Rian merasa seperti diawasi. Dari balik batang-batang sawit yang rapat. Saat hampir sampai barak, Rian tanpa sengaja menoleh ke belakang. Di antara kabut tipis blok 7, ada sosok tinggi berdiri. Tubuhnya kurus menjulang. Rambutnya panjang menjuntai. Wajahnya gelap, kosong, seperti lubang tanpa dasar. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Rian terdiam. Saat Joko memanggilnya, Rian berkedip. Sosok itu hilang. Malamnya, Wahyu demam tinggi.
Tubuhnya panas, tapi bibirnya pucat. Sekitar pukul 2 dini hari, Rian terbangun karena suara berisik dari ranjang Wahyu. Brak! Wahyu duduk tegak. Matanya terbuka lebar. Tapi pupilnya menghilang. Putih semua. Ia berbicara, bukan dengan suaranya sendiri. Tanah ini lapar. Dani terbangun dan menjerit. Wahyu tertawa. Tawa berat. Bukan suara manusia muda. Darah pertama sudah diambil. Sekarang yang kedua. Tiba-tiba tubuh Wahyu terlempar dari ranjangnya sendiri. Tidak ada yang menyentuhnya. Ia terbentur dinding keras. Darah mengalir dari kepalanya. Lalu ia menoleh perlahan ke arah pintu. Dia datang. Semua menoleh. Pintu kamar mereka terbuka pelan dengan sendirinya. Kreet! Lorong barak gelap gulita. Dan di ujung lorong itu, ada bayangan tinggi berdiri diam. Suara napas berat terdengar semakin jelas. Langkah perlahan mendekat. Tok, tok, tok. Lampu kamar berkedip cepat. Wahyu tertawa histeris. 4. Lampu mati. Gelap total. Dan dalam gelap itu, terdengar suara seperti sesuatu merayap di langit-langit kamar. Keesokan paginya, Wahyu ditemukan terbaring lemah. Matanya kembali normal. Ia tidak ingat apapun. Namun di dinding kamar mereka, tertulis dengan cairan merah yang belum kering. 4. Dan Rian sadar. Mereka benar-benar sedang dihitung. Meski sudah digosok berkali-kali, meski dicuci dengan air sabun dan disikat sampai catnya terkelupas, bayangan angka itu tetap terlihat samar. Seperti meresap ke dalam kayu. Sejak malam kerasukan itu, Wahyu berubah. Ia lebih pendiam. Sering melamun. Kadang menatap ke arah belakang barak dengan wajah kosong. Rian semakin yakin, sesuatu dari blok 7 ikut kembali bersama mereka. Sore itu hujan turun deras. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Pabrik tetap beroperasi. Mesin-mesin meraung keras bercampur suara petir. Menjelang maghrib, Mandor Harun mendekati mereka dengan wajah tegang. Dani, kamu dipanggil Pak Surya. Suasana mendadak sunyi. Dani tertawa kecil, mencoba terlihat santai. Dipanggil lagi? Kayak Arman dulu. Tak ada yang menjawab. Rian menarik tangan Dani pelan. Kalau nggak penting, bilang aja besok pagi. Mandor Harun menggeleng cepat. Sekarang. Nada suaranya bukan seperti memberi perintah. Lebih seperti memperingatkan. Dani berjalan menuju rumah besar Pak Surya di sisi kiri pabrik. Hujan masih deras. Petir menyambar silih berganti. Rian berdiri di depan barak, menatap punggung Dani yang makin jauh. Entah kenapa, perasaan tak enak itu semakin kuat. Sekitar 1 jam berlalu. Dani belum kembali. 2 jam. Hujan mulai reda. Rian tak tahan lagi. Ayo kita cari, katanya pada Joko dan Wahyu. Mereka menyelinap menuju area belakang pabrik, mendekati gudang terlarang. Lampu di sana redup. Hanya ada cahaya kuning temaram dari jendela kecil di atas pintu. Saat mereka mendekat, terdengar suara. Seperti orang merintih kesakitan. Rian menahan napas. Ia mengintip dari celah papan kayu yang sedikit renggang. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam gudang, lantai tanahnya sudah digambar lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh. Di tengah lingkaran itu, Dani berlutut dengan tangan terikat. Pak Surya berdiri di depannya, mengenakan pakaian hitam panjang. Di sudut ruangan, ada patung kayu besar berbentuk manusia,
tanpa wajah. Dan di bawah patung itu, ada 4 ukiran nama. Arman, ruang kosong. Wahyu, Rian. Ukiran kedua masih kosong. Pak Surya berbicara dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Tanah ini sudah memberi banyak, tapi ia harus diberi makan. Dani berteriak, "Tolong, Pak, saya nggak salah apa-apa." Pak Surya mengangkat pisau kecil berkilau. Tiba-tiba, pintu gudang berderit keras. Rian tanpa sengaja menyenggol papan kayu. Suara itu memecah keheningan. Pak Surya menoleh cepat ke arah pintu. "Siapa di luar?" Rian mundur panik. Mereka bertiga langsung berlari ke arah barak tanpa menoleh lagi. Dari belakang terdengar teriakan Dani yang semakin keras. Lalu, terputus. Keesokan paginya, kabar itu diumumkan dengan tenang. Dani melarikan diri tadi malam. "Tidak kuat kerja," kata Pak Surya di depan para pekerja. Wajahnya datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Rian mengepalkan tangan. Amarah bercampur takut memenuhi dadanya. Namun saat ia melirik ke arah belakang pabrik, ia melihat sesuatu mengapung di permukaan rawa. Topi milik Dani. Dan tak jauh darinya, air rawa berwarna lebih gelap. Seperti bercampur sesuatu yang lebih kental dari lumpur. Malamnya, angka di dinding berubah. Bukan lagi 4. Sekarang tertulis 3. Wahyu terbangun dan menjerit. Joko gemetar. Rian hanya bisa menatap angka itu dengan napas berat. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di atas atap barak. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu berjalan perlahan. Lalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Kayu atap berderit. Debu jatuh pelan ke lantai. Dan dari sela-sela papan plafon, menetes cairan hitam pekat. Menetes tepat di depan ranjang Rian. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Kemudian terdengar bisikan pelan. Tinggal 3. Rian sadar. Ini bukan lagi sekadar pesugihan. Ini perburuan. Dan mereka bertiga adalah target berikutnya. Meski sudah digosok berkali-kali, meski dicuci dengan air sabun dan disikat sampai catnya terkelupas, bayangan angka itu tetap terlihat samar. Seperti meresap ke dalam kayu. Sejak malam kerasukan itu, Wahyu berubah. Ia lebih pendiam. Sering melamun. Kadang menatap ke arah belakang barak dengan wajah kosong. Rian semakin yakin, sesuatu dari blok 7 ikut kembali bersama mereka. Sore itu hujan turun deras. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Pabrik tetap beroperasi. Mesin-mesin meraung keras bercampur suara petir. Menjelang maghrib, Mandor Harun mendekati mereka dengan wajah tegang. "Dani, kamu dipanggil Pak Surya." Suasana mendadak sunyi. Dani tertawa kecil, mencoba terlihat santai. "Dipanggil lagi? Kayak Arman dulu." Tak ada yang menjawab. Rian menarik tangan Dani pelan. "Kalau nggak penting, bilang aja besok pagi." Mandor Harun menggeleng cepat. "Sekarang." Nada suaranya bukan seperti memberi perintah. Lebih seperti memperingatkan. Dani berjalan menuju rumah besar Pak Surya di sisi kiri pabrik. Hujan masih deras. Petir menyambar silih berganti. Rian berdiri di depan barak, menatap punggung Dani yang makin jauh. Entah kenapa, perasaan tak enak itu semakin kuat. Sekitar 1 jam berlalu. Dani belum kembali. 2 jam. Hujan mulai reda. Rian tak tahan lagi. "Ayo kita cari," katanya pada Joko dan Wahyu.
Mereka menyelinap menuju area belakang pabrik, mendekati gudang terlarang. Lampu di sana redup. Hanya ada cahaya kuning temaram dari jendela kecil di atas pintu. Saat mereka mendekat, terdengar suara. Seperti orang merintih kesakitan. Rian menahan napas. Ia mengintip dari celah papan kayu yang sedikit renggang. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam gudang, lantai tanahnya sudah digambar lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh. Di tengah lingkaran itu, Dani berlutut dengan tangan terikat. Pak Surya berdiri di depannya, mengenakan pakaian hitam panjang. Di sudut ruangan, ada patung kayu besar berbentuk manusia, tanpa wajah. Dan di bawah patung itu, ada 4 ukiran nama. Arman, ruang kosong. Wahyu, Rian. Ukiran kedua masih kosong. Pak Surya berbicara dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Tanah ini sudah memberi banyak, tapi ia harus diberi makan. Dani berteriak, "Tolong, Pak, saya nggak salah apa-apa." Pak Surya mengangkat pisau kecil berkilau. Tiba-tiba, pintu gudang berderit keras. Rian tanpa sengaja menyenggol papan kayu. Suara itu memecah keheningan. Pak Surya menoleh cepat ke arah pintu. "Siapa di luar?" Rian mundur panik. Mereka bertiga langsung berlari ke arah barak tanpa menoleh lagi. Dari belakang terdengar teriakan Dani yang semakin keras. Lalu, terputus. Keesokan paginya, kabar itu diumumkan dengan tenang. Dani melarikan diri tadi malam. Tidak kuat kerja, kata Pak Surya di depan para pekerja. Wajahnya datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Rian mengepalkan tangan. Amarah bercampur takut memenuhi dadanya. Namun saat ia melirik ke arah belakang pabrik, ia melihat sesuatu mengapung di permukaan rawa. Topi milik Dani. Dan tak jauh darinya, air rawa berwarna lebih gelap. Seperti bercampur sesuatu yang lebih kental dari lumpur. Malamnya, angka di dinding berubah. Bukan lagi 4. Sekarang tertulis 3. Wahyu terbangun dan menjerit. Joko gemetar. Rian hanya bisa menatap angka itu dengan napas berat. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di atas atap barak. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu berjalan perlahan. Lalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Kayu atap berderit. Debu jatuh pelan ke lantai. Dan dari sela-sela papan plafon, menetes cairan hitam pekat. Menetes tepat di depan ranjang Rian. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Kemudian terdengar bisikan pelan. Tinggal 3. Rian sadar. Ini bukan lagi sekadar pesugihan. Ini perburuan. Dan mereka bertiga adalah target berikutnya. Sejak kematian Dani yang disamarkan sebagai kabur, tak ada lagi yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Angka 3 di dinding kamar mereka kini semakin jelas. Bukan lagi samar seperti bayangan. Kini terlihat seperti ditulis dengan darah segar setiap malam. Rian mulai sadar kalau mereka hanya menunggu giliran. Pagi itu, suasana pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pekerja lama terlihat menghindari tatapan Rian, Joko, dan Wahyu. Seolah mereka tahu sesuatu, tapi memilih diam. Saat jam istirahat siang, Rian memutuskan menemui Mandor Harun sendirian. Mandor tua itu sedang duduk di belakang gudang kecil, merokok dengan tangan gemetar. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini?" tanya Rian pelan. Mandor Harun tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah hutan di balik blok 7. Angin berdesir pelan, membawa bau tanah basah.
Kamu sudah lihat sendiri, kan? Ucapnya akhirnya. Rian mengangguk. Pak Surya, bukan cuma pengusaha sawit. Mandor Harun menghela napas panjang. Dulu, sebelum pabrik ini berdiri, tanah ini tanah keramat. Ada penunggunya. Orang-orang tua di sini sudah melarang dibangun pabrik. Lalu kenapa tetap dibangun? Karena uang, jawabnya lirih. Pak Surya membuat perjanjian. Rian menelan ludah. Perjanjian apa? Mandor Harun menatapnya dengan mata yang sudah terlalu lama menyimpan ketakutan. Setiap tahun, 5 nyawa pekerja baru. Sebagai tumbal. Jantung Rian seperti berhenti berdetak. 5. Mandor itu mengangguk. Selalu 5. Supaya usaha tetap lancar. Supaya mesin tidak rusak. Supaya kebun tidak terserang hama. Supaya sawit tetap berbuah lebat. Rian teringat angka di dinding. Dari 5, kini tinggal 3. Kalian datang berlima, lanjut Mandor Harun. Itu bukan kebetulan. Tangan Rian mengepal kuat. Kenapa Bapak diam saja selama ini? Mandor Harun menunduk. Karena yang melawan tidak pernah ditemukan lagi. Sore itu, Wahyu kembali menunjukkan keanehan. Saat bekerja, ia tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke arah blok 7. Dia manggil lagi. Gumamnya. Joko memegang bahunya. Siapa? Wahyu tersenyum tipis. Yang gak punya muka itu. Dia bilang waktunya dekat. Tiba-tiba tubuh Wahyu kejang. Ia jatuh ke tanah dan berteriak keras. Api! Api! Jangan bakar aku! Padahal tak ada api di sana. Para pekerja lain mundur ketakutan. Rian mencoba memegangi tubuh Wahyu yang meronta-ronta tak terkendali. Dan di tengah teriakannya, Wahyu berbisik pelan di telinga Rian. Yang kedua bukan Dani. Rian membeku. Yang kedua, aku. Malamnya, suasana barak terasa semakin berat. Joko gelisah. Wahyu hanya duduk diam menatap pintu. Sekitar pukul 11, terdengar suara mobil lagi. Mobil hitam Pak Surya berhenti di depan barak. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar. Rian, Joko, dan Wahyu terdiam. Joko. Suara Pak Surya terdengar dari luar. Keluar. Wajah Joko pucat pasi. Gue nggak mau, bisiknya. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Keluar. Atau saya yang masuk. Lampu kamar tiba-tiba meredup. Angka di dinding perlahan berubah. Dari 3 menjadi 2. Padahal Joko masih berdiri di sana. Napas Wahyu memburu. Rian menoleh ke arah temannya itu. Wahyu tersenyum aneh. Lalu ia berdiri sendiri dan berjalan ke arah pintu. Bukan Joko yang dipanggil, katanya pelan. Pintu terbuka dengan sendirinya. Angin malam masuk membawa hawa dingin menusuk tulang. Di luar, Pak Surya berdiri sendirian. Tersenyum. Dan di belakangnya, dalam gelap pekat, terlihat sosok tinggi tanpa wajah berdiri diam. Menantikan. Malam itu menjadi titik di mana semuanya benar-benar berubah. Wahyu melangkah keluar lebih dulu. Rian berusaha menahannya. Tapi tubuh Wahyu terasa berat. Seperti ada yang menariknya dari depan. Wahyu! Jangan! Teriak Rian. Namun Wahyu hanya menoleh sebentar. Tatapannya kosong. Udah waktunya. Bisiknya pelan. Di luar, Pak Surya berdiri dengan senyum tipis. Di belakangnya, kegelapan tampak lebih pekat dari biasanya. Sosok tinggi tanpa wajah itu samar terlihat di balik kabut malam. Pintu barak menutup sendiri. Brak! Joko gemetar. Kita harus nolong dia. Rian ingin bergerak.
Tapi kakinya terasa seperti dipaku ke lantai. Dari luar terdengar langkah-langkah menjauh. Lalu, sunyi. Sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar. Jeritan. Jeritan Wahyu. Kali ini lebih dekat. Lebih menyayat. Rian tak tahan lagi. Ia menarik Joko. Kita lihat. Mereka berlari menuju arah gudang terlarang. Lampu gudang menyala terang. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, mereka melihat bayangan bergerak cepat. Rian memberanikan diri mengintip. Di dalam gudang, lingkaran ritual kembali digambar. Lilin-lilin menyala. Bau kemenyan sangat menyengat. Wahyu tergantung terbalik di tengah lingkaran. Tubuhnya berlumur darah. Pak Surya berdiri sambil melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Di sudut ruangan, patung kayu tanpa wajah itu kini memiliki ukiran baru. Nama Dani sudah tertera. Dan tepat di bawahnya, mulai terukir nama Wahyu. Tiba-tiba Wahyu membuka mata. Matanya kembali putih seluruhnya. Ia menatap lurus ke arah celah pintu, tepat ke arah Rian. Lari! Suara itu terdengar seperti dua suara bertumpuk. Sekejap kemudian, sosok tinggi tanpa wajah itu muncul tepat di belakang Wahyu. Tangan panjangnya mencengkeram kepala Wahyu. Dalam satu gerakan cepat, krek! Leher Wahyu terputus. Tubuhnya terkulai tak bernyawa. Rian mundur terhuyung. Joko menahan muntah. Namun sebelum mereka sempat lari, Pak Surya berhenti melantunkan mantranya. Ia menoleh perlahan, menatap lurus ke arah pintu. Senyumnya melebar. Saya tahu kalian di situ. Lampu gudang tiba-tiba mati. Gelap. Rian dan Joko langsung berlari sekencang mungkin menuju barak tanpa berani melihat ke belakang. Di belakang mereka terdengar suara berat menyeret sesuatu di tanah. Esererer kakaka. Esererer kakaka. Seperti tubuh diseret. Pagi harinya, kabar itu kembali diumumkan dengan santai. Wahyu kabur tengah malam. Mencuri uang perusahaan. Beberapa pekerja hanya menunduk. Tak ada yang percaya. Tak ada yang berani bicara. Rian berdiri dengan tatapan kosong. Joko di sampingnya gemetar tanpa henti. Saat apel pagi selesai, Rian melirik ke arah papan daftar pekerja. Nama Wahyu sudah dicoret. Dan di bawah daftar itu, dengan tinta merah baru, tertulis angka besar. 2. Malamnya, di kamar barak yang kini terasa terlalu luas, Rian dan Joko duduk diam. 2 ranjang kosong. 2 teman hilang. 2 nyawa telah diambil. Tiba-tiba terdengar suara langkah di atas atap lagi. Lebih berat, lebih lambat. Lalu suara cakaran panjang dari plafon. Sret, sret, sret. Debu jatuh ke lantai. Dan dari sela kayu plafon, sesuatu turun perlahan. Sehelai rambut panjang hitam menjuntai tepat di atas kepala Joko. Rian membeku. Joko belum menyadari. Rambut itu semakin turun, semakin panjang, hingga hampir menyentuh wajah Joko. Tiba-tiba terdengar bisikan tepat di telinga Rian. Tinggal 2. Lampu mati. Dalam gelap terdengar teriakan Joko yang sangat keras. Lalu suara benda jatuh. Dan suara sesuatu merangkak cepat ke sudut kamar. Ketika lampu menyala kembali, Joko sudah tidak ada. Ranjang kosong. Jendela terbuka lebar. Tirai berkibar pelan. Di lantai, tertulis dengan cairan hitam pekat. 1. Rian berdiri sendirian. Sendiri. Ia sadar. Sekarang, tinggal dirinya. Dan malam berikutnya,
Adalah malam terakhir. Barak itu kini sunyi seperti kuburan. 4 ranjang kosong. 4 nama telah dicoret. Dan di dinding kamar, angka 1 terlihat jelas. Seolah baru saja ditulis dengan darah segar. Rian berdiri sendiri di tengah kamar. Tangannya gemetar. Napasnya berat. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah. Kalau aku memang tinggal 1, aku nggak akan mati sia-sia, gumamnya. Malam belum terlalu larut ketika Rian memutuskan menemui Mandor Harun sekali lagi. Mandor tua itu seperti sudah tahu. Kamu sendirian sekarang, ucapnya lirih. Rian mengangguk. Pak, gimana caranya menghentikan ini? Mandor Harun terdiam lama. Angin malam menggerakkan dedaunan sawit di sekitar mereka. Perjanjiannya dibuat di gudang itu. Di bawah patung kayu tanpa wajah. Katanya pelan. Kalau kamu mau memutusnya, patung itu harus dihancurkan. Terus makhluk itu. Mandor menatap ke arah blok 7. Itu bukan sekadar makhluk. Itu penjaga tanah ini. Ia tidak bisa dibunuh, tapi ikatannya bisa diputus. Rian menelan ludah. Caranya? Bakar tempat ritualnya sebelum tengah malam. Mandor Harun menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Tapi biasanya, yang mencoba melawan, mati lebih dulu. Sekitar pukul 11 malam, mobil hitam itu kembali terdengar. Kali ini tidak berhenti di depan barak. Langsung menuju gudang belakang. Rian tahu, malam ini adalah malamnya. Ia mengambil jerigen bensin dari ruang mesin. Tangannya bergetar, tapi tekadnya bulat. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut mulai turun menutupi jalan menuju gudang. Semakin dekat, semakin kuat bau kemenyan. Dan suara lantunan mantra mulai terdengar. Rian mengintip dari celah papan lagi. Di dalam, Pak Surya berdiri sendirian di tengah lingkaran ritual. Patung kayu tanpa wajah itu kini lengkap dengan 5 ukiran nama. Arman, Dani, Wahyu, dan yang terakhir, Rian. Nama itu baru saja selesai diukir. Pak Surya tersenyum puas. Tinggal 1 lagi, maka semuanya akan lunas. Tiba-tiba angin berputar kencang di dalam gudang. Lilin-lilin menyala lebih terang. Dan dari sudut ruangan yang gelap, sosok tinggi tanpa wajah itu muncul perlahan. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh atap. Rambut panjangnya menjuntai menutupi bahu. Rian merasakan lututnya hampir lemas. Makhluk itu menoleh perlahan, seolah tahu ia ada di luar. Tanpa berpikir panjang, Rian langsung menyiramkan bensin ke dinding luar gudang. Lalu menyalakan korek. Api menyambar cepat. Brak! Api merambat naik ke papan kayu kering. Di dalam, Pak Surya terkejut. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya. Rian mendobrak pintu dan masuk. Api mulai menjalar ke langit-langit. Ini buat Arman, Dani, Wahyu, Joko, teriak Rian. Pak Surya mencoba menghentikannya. Tapi Rian mendorongnya jatuh tepat ke dekat lingkaran ritual. Sosok tinggi itu berdiri diam. Tak bergerak. Seperti menunggu keputusan. Api semakin besar. Patung kayu mulai terbakar. Ukiran nama-nama itu menghitam. Pak Surya merangkak menjauh sambil berteriak panik. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Tanpa perjanjian ini, semuanya hancur. Tiba-tiba makhluk tanpa wajah itu bergerak. Langkahnya berat, lambat, mendekati Pak Surya. Pak Surya menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Tidak, bukan saya.
Saya sudah memberi kalian 5. Makhluk itu berhenti tepat di depannya, lalu mengangkat tangannya yang panjang. Dan untuk pertama kalinya, suara itu terdengar jelas. Suara berat, berlapis, seperti banyak suara dalam satu tubuh. Perjanjian berakhir. Api menyambar patung sepenuhnya. Patung retak, crack, terbelah 2. Seketika angin besar berputar di dalam gudang. Api berkobar liar. Pak Surya menjerit panjang saat tubuhnya diseret ke dalam kobaran api oleh sesuatu yang tak terlihat. Rian terlempar keluar gudang akibat ledakan kecil dari dalam. Bruk! Ia jatuh di tanah becek. Tubuhnya terluka dan penuh asap. Saat ia membuka mata, gudang sudah dilalap api sepenuhnya. Sosok tinggi itu berdiri di depan kobaran api. Diam. Lalu perlahan, tubuhnya memudar bersama asap hitam yang membumbung ke langit. Tinggi. Hanya suara kayu terbakar. Rian terbaring lemah di tanah. Sendiri. Tapi ia masih hidup. Dan untuk pertama kalinya, angka di dinding kamar barak hilang. Benar-benar hilang. Namun saat ambulans desa membawanya pergi menjelang subuh, ia melihat sesuatu di antara sisa abu gudang yang belum sepenuhnya padam. Patung kayu itu memang terbelah, tapi di bagian dalamnya masih ada serpihan kecil dengan satu ukiran nama yang tidak terbakar. Rian. Dan serpihan itu tidak ikut hangus. Subuh itu, api masih menyisakan asap tipis di atas puing-puing gudang. Warga sekitar berdatangan. Beberapa pekerja berdiri jauh, tak berani mendekat. Rumah Pak Surya ikut terbakar sebagian. Tapi yang aneh, tak ada jasad yang ditemukan. Tidak ada tubuh hangus. Tidak ada sisa tulang. Hanya abu dan tanah yang menghitam. Rian ditemukan dalam keadaan pingsan beberapa meter dari gudang. Tubuhnya penuh luka bakar ringan dan memar. Saat ia sadar di klinik kecil desa, Mandor Harun duduk di sampingnya. Sudah selesai, ucap Mandor tua itu pelan. Rian menatap kosong ke langit-langit. Dia bilang, perjanjiannya berakhir. Mandor Harun hanya mengangguk. Sejak kebakaran itu, pabrik dihentikan sementara. Mesin-mesin tak lagi beroperasi. Sawit tak lagi dipanen. Beberapa pekerja memilih pulang. Tanah itu terasa berbeda, lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. 2 hari kemudian, Rian memutuskan pulang ke Jawa. Ia tak sanggup lagi tinggal di sana. Sebelum pergi, ia berdiri sebentar di depan bekas gudang ritual. Abunya masih hangat. Ia melihat Mandor Harun memandangnya dari jauh. Tatapan pria tua itu bukan lega, tapi khawatir. Jangan pernah kembali, pesan Mandor Harun pelan. Rian mengangguk. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Namun mimpi buruk tidak berhenti di Kalimantan. Malam pertama di rumah orang tuanya, Rian terbangun tepat pukul 2.17 dini hari. Keringat membasahi tubuhnya. Ia merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma trauma. Ia bangkit untuk minum. Saat melewati cermin lemari, langkahnya terhenti. Bayangannya tidak bergerak. Bayangannya berdiri diam. Beberapa detik kemudian, bayangan itu perlahan mengangkat kepala. Dan wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Rian tersentak mundur. Lampu kamar berkedip cepat. Dan di dinding kamar rumahnya, perlahan muncul guratan hitam. Bukan angka, bukan nama, tapi simbol yang sama seperti di lantai gudang ritual. Ia menoleh ke arah jendela. Di luar, di bawah cahaya bulan, ada sosok tinggi berdiri di halaman rumahnya. Diam, tak bergerak.
Seperti menunggu. Tiba-tiba suara berat itu kembali terdengar di kepalanya. Perjanjian berakhir. Tapi penjaga tetap ada. Rian terduduk lemas. Ia sadar. Yang dihancurkan hanyalah ikatan dengan Pak Surya. Bukan makhluknya. Bukan tanahnya. Dan mungkin, saat ia membakar gudang itu, ia bukan memutus perjanjian. Ia menggantikannya. Keesokan paginya, Ibu Rian menemukan kamar anaknya kosong. Pintu tidak rusak. Jendela tertutup. Tak ada tanda perlawanan. Hanya satu hal yang tertinggal di dinding kamar. Angka hitam besar. 5. Seolah siklus itu dimulai kembali, di tempat yang berbeda, dengan korban yang berbeda. Dan mungkin, Rian bukan satu-satunya yang selamat. Ia hanya yang berikutnya. 3 hari setelah Rian menghilang dari rumahnya, kabar tentang kebakaran pabrik sawit di Kalimantan mulai tenggelam oleh berita lain. Tak ada yang benar-benar menyelidiki. Pak Surya dinyatakan hilang. Pabrik resmi ditutup. Tapi di desa kecil tempat Rian tinggal, sesuatu mulai berubah. Malam keempat setelah kepergiannya, seorang pemuda desa bernama Andi mengaku melihat sosok aneh di persawahan dekat sungai. Tinggi banget, kayak orang, tapi nggak ada mukanya. Katanya gemetar pada warga. Tak ada yang percaya. Hingga keesokan paginya, Andi tidak ditemukan di rumahnya. Pintu terkunci dari dalam. Jendela rapat. Namun di dinding kamarnya, tertulis angka hitam besar. 4. Di tempat lain. Dalam ruang yang tidak dikenal. Gelap. Lembab. Berbau tanah basah. Rian terbangun. Tubuhnya lemah. Tangannya terikat oleh akar-akar yang hidup. Mencengkeram pergelangan tangannya. Ia mencoba berteriak. Tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Di depannya berdiri sosok tinggi tanpa wajah itu. Diam. Tak menyerang. Tak menyentuh. Hanya menatap dengan ketiadaan wajahnya. "Kenapa aku?" bisik Rian dengan suara serak. Suara itu menjawab langsung di dalam kepalanya. "Karena kau membakar ikatan lama." Rian teringat ucapan terakhir makhluk itu di gudang. Perjanjian berakhir, tapi penjaga tetap ada. Tanah selalu butuh penjaga, dan penjaga selalu butuh pengikat. Tubuh Rian gemetar. "Kau, pengikat baru." Tiba-tiba akar-akar itu bergerak naik ke lehernya. Tidak mencekik, tapi menyatu. Seperti menyerap sesuatu dari tubuhnya. Rian merasakan hawa dingin mengalir dari dadanya ke seluruh ruangan. Kenangan teman-temannya melintas cepat di pikirannya. Arman, Dani, Wahyu. Lalu gelap. Di desa itu, korban kedua jatuh. Angka di kamar Andi berubah menjadi 3. Lalu korban ketiga. Angka menjadi 2. Warga mulai panik. Polisi datang, tapi tak menemukan jejak apapun. Semua kamar korban terkunci dari dalam. Tak ada tanda kekerasan. Hanya angka di dinding. Dan bau tanah basah. Suatu malam, seorang tetua desa bermimpi didatangi sosok pemuda dengan wajah pucat. Pemuda itu berdiri di tengah sawah. Di belakangnya, sosok tinggi tanpa wajah berdiri diam. Pemuda itu berbicara pelan. "Maafkan aku tidak bisa menghentikannya." Tetua itu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia sadar siapa pemuda itu. Rian. Korban keempat jatuh. Angka menjadi 1. Dan malam terakhir tiba. Di bawah bulan purnama, warga mendengar suara seperti mesin pabrik meraung dari arah sawah. Padahal tak ada mesin di sana. Suara itu makin keras.
Seperti suara pabrik sawit yang dulu berdiri jauh di Kalimantan. Beberapa orang memberanikan diri mendekat. Di tengah sawah yang becek, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Sebuah lingkaran tanah hitam, dengan simbol ritual yang sama seperti di gudang. Dan di tengah lingkaran itu, berdiri Rian. Matanya terbuka, tapi pupilnya hilang. Putih seluruhnya. Di belakangnya, sosok tinggi tanpa wajah itu berdiri seperti bayangan yang menyatu. Salah satu warga berteriak ketakutan. Rian. Perlahan, kepala Rian menoleh. Gerakannya kaku. Lalu ia tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Tanah ini, lapar. Angka terakhir di dinding kamar korban kelima berubah menjadi 0. Siklus selesai. Namun kali ini, tak ada kebakaran. Tak ada perlawanan. Karena penjaganya sudah punya tubuh baru. Dan jauh di Kalimantan, di bekas lokasi pabrik yang telah hangus, rumput mulai tumbuh kembali. Namun di bawah tanahnya, sesuatu bergerak. Seolah menunggu. Jika suatu hari ada orang serakah lain yang ingin membangun di atas tanah itu lagi, perjanjian baru akan dibuat. Dan mungkin saat itu, penjaga lama akan bebas. Setelah malam kelima itu, desa kembali sunyi. 5 pemuda telah hilang. Tak ada jejak, tak ada darah, tak ada mayat. Hanya cerita tentang sosok tinggi tanpa wajah, dan bayangan Rian yang berdiri di tengah sawah di bawah bulan purnama. Warga memilih diam, seolah jika tidak dibicarakan, maka tidak pernah terjadi. Beberapa minggu berlalu, tak ada lagi korban, tak ada lagi angka di dinding. Semua tampak normal, hingga suatu pagi, seorang anak kecil menemukan sesuatu di pinggir sawah. Sebuah potongan kayu hangus. Bentuknya seperti serpihan patung. Di atasnya terukir samar sebuah nama. Rian. Tapi anehnya, kayu itu terasa hangat. Seperti masih hidup. Di sisi lain Indonesia, ratusan kilometer dari desa itu, sebuah perusahaan baru mengumumkan proyek pembukaan lahan sawit di wilayah berbeda. Tanah murah, lokasi terpencil, hutan lebat yang belum tersentuh. Pemilik perusahaan itu adalah seorang pria muda ambisius yang percaya pada keberuntungan dan cara cepat memperkaya diri. Pada malam sebelum alat berat mulai bekerja, pria itu bermimpi. Ia berdiri di sebuah tanah kosong berkabut. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pemuda itu berkata pelan, "Kalau ingin tanah ini subur, kau harus memberi makan." Pria itu bertanya, "Apa yang harus kuberikan?" Kabut di belakang pemuda itu terbelah. Sosok tinggi tanpa wajah muncul perlahan. Dan suara berat itu kembali terdengar. 5. Di tempat gelap yang tak terjangkau mata manusia, Rian berdiri sendirian. Tubuhnya tak lagi sepenuhnya manusia. Bayangannya lebih panjang dari tubuhnya. Di sekelilingnya, terdengar gema suara teman-temannya. Arman, Dani, Wahyu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai bisikan yang terperangkap. Rian mencoba melawan. Namun setiap kali ia menolak, tanah di bawahnya bergetar. Dan rasa lapar itu datang lagi. Rasa lapar yang bukan miliknya. Ia sadar satu hal yang paling mengerikan. Penjaga tanah itu tidak pernah memilih orang jahat. Ia memilih orang yang melawan. Orang yang memutus perjanjian. Karena untuk menjaga keseimbangan, selalu harus ada pengganti. Beberapa bulan kemudian, di proyek sawit baru itu,
5 pekerja muda dari luar daerah datang untuk bekerja. Mereka bercanda di atas truk, membicarakan gaji, membicarakan mimpi. Langit sore berwarna jingga. Jalan tanah merah masih basah oleh hujan. Dan saat truk itu berhenti di depan gerbang besi proyek baru, di antara deretan pohon sawit yang belum sepenuhnya tumbuh, ada sosok berdiri diam. Tanpa wajah. Dan di sampingnya, bayangan seorang pemuda. Matanya kosong. Menunggu. Truk berhenti. 5 pekerja turun. Salah satu dari mereka bergidik. Lu ngerasa nggak sih? Kayak lagi dihitung. Angin berdesir pelan. Dan jauh dari sana, di sebuah dinding kayu barak baru yang belum ditempati siapapun, perlahan muncul angka hitam. 5. Siklus dimulai lagi. Dan kali ini, tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pengganti berikutnya. Karena dalam tanah yang lapar, tak ada yang benar-benar selamat. Saudara pendengar, kisah tentang 5 pekerja kebun sawit di pedalaman Kalimantan itu mungkin terdengar seperti cerita biasa tentang keserakahan dan pesugihan. Tentang seorang bos yang rela menukar nyawa demi kekayaan. Tentang tanah yang meminta tumbal. Namun, ada satu hal yang perlu kita sadari. Yang paling mengerikan bukanlah makhluk tanpa wajah itu. Bukan pula ritual gelap di gudang terbakar. Yang paling mengerikan adalah keserakahan manusia. Karena selama masih ada orang yang ingin kaya dengan cara instan, selama masih ada yang berani melanggar batas alam, selama itu pula, perjanjian-perjanjian hitam akan terus lahir. Rian mungkin melawan. Ia mungkin membakar perjanjian lama. Namun setiap perlawanan selalu melahirkan pengganti. Tanah tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu. Menunggu langkah kaki baru. Menunggu 5 nama berikutnya. Menunggu angka itu kembali muncul. Perlahan, di dinding kamar yang gelap. Saudara pendengar, jika suatu malam Anda merasa seperti sedang diawasi, jika Anda mendengar bisikan lirih menyebut angka, atau merasakan tanah di bawah kaki Anda terasa lebih dingin dari biasanya, mungkin itu bukan sekadar perasaan. Mungkin Anda sedang dihitung. Ingatlah, tidak semua tempat bisa dimiliki. Tidak semua tanah boleh diganggu. Dan tidak semua yang terbakar benar-benar musnah. Karena dalam gelapnya hutan, dalam sunyinya rawa, penjaga itu mungkin masih berdiri, diam, tanpa wajah, menunggu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan selamat beristirahat. Jika Anda berani.